العالم علامة المفسر الشيخ فخر الدين الرازي وعلى آمنا بشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله. سبحانك اللهم ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتبت من الآبدين ولا دارين أدعو عنكم وجميع المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالمدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن علمها يملأ طباق الأرض علما. Adapun sabdanya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang alim itu Quraisy memenuhi penjuru ini bumi akan ilmunya. Laisa illa asy-Syafi'i al-Muttalibi, dan yang dimaksud orang alim Quraisy itu memenuhi ini bumi akan ilmunya, yakni Imam Syafi'i, yang mana beliau keturunan daripada Bani Muttalib. Fa in qila, dan jikalau dikatakan orang, fa in qila, dan jikalau dikatakan orang, fa in qila ar-rawafidhu yaquluna al-muradu minhu wal imamul ma'sum, yang dikehendaki dengan itu orang alim Quraisy itu orang Rafidhah, orang Syiah, mereka mengatakan yakni al-imamul ma'sum, yakni Imam Mahdi. Kuna al-qalu bil imamil ma'sum, maka kami kata dengan perkataan Imamil Ma'sum batilun, itu batal, wa bitakdiri sihatihi fa innahu la yumkinu hamlu hadzal khabar alaih, karena tidak mungkin ini khabar ditujukan kepada Imamul Ma'sum, di anna dzalikal imam lam yadhhar ilmuhu, karena Imam Mahdi tersebut tidak nampak ilmunya. Artinya ilmunya sampai sekarang kan belum nampak. Walam tantasir tasanifu, dan karangan-karangan beliau tiada tersebar. Artinya karangan kitab, misalnya karangan Imam Mahdi kan kada. Bal aktsaru ahli dunya yunkiruna wujudah, bahkan ahli dunia mereka mengingkari keberadaan Imam Mahdi tersebut. Fa kaifa yaliku bihi hadzal khabar? Tsumma alladhi yu'akkadu anna al-murada min hadzal khabari wa asy-Syafi'i la ghairuhu wajhani. Kemudian yang menguatkan yang dikehendaki daripada ini khabar inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman, yang dikehendaki Imam Syafi'i bukan yang lainnya, ada dua jalan. Satu, ma rawal Baihaqi an Ahmad bin Hanbal annahu idza su'ila an mas'alatin ma kana ya'rifu biha khairan, bahwasanya daripada Imam Ahmad bin Hanbal, apabila sini ditanyakan orang satu masalah dan dia tidak mengenal padanya akan khabarnya, abta biqouli Syafi'i. Jadi Imam Ahmad tuh apabila kada tahu hadisnya, sidin memberi fatwa dengan perkataan Imam Syafi'i. Fa idza qila law lima akhadta biqaulihi, lalu orang bertakun, hai Imam Ahmad, kenapa engkau mengambil dengan perkataan Imam Syafi'i? Qala li annahu alimun min Quraisyin, karena Imam Syafi'i itu orang alim dari suku Quraisy.
Jadi adabnya Imam Ahmad itu apabila permasalahan itu kadada di hadis Rasulullah, sidin mengambil perkataan Imam Syafi'i. Kalau ditakuni orang kenapa umpat pendapat Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i itu orang alim dari suku Quraisy. Wan Nabi yaqulu alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Dan orang alim Quraisy itu memenuhi ini bumi ilmunya. Nah itu ujar alasan apa? Alasan Imam Ahmad. Nabi membenarkan alim Quraisy itu ilmunya memenuhi bumi. Nah masuk alim Quraisy itu yakni Imam Syafi'i. Wahada yadullu ala anna Ahmad bin Hanbal kana yahmilu hadzal khabar ala ilmi Syafi'i, dan Imam Ahmad sidin mengambil dalil atas ini khabar dan perkataan Rasulullah inna alima Quraisyin itu atas ilmunya Imam Syafi'i. Ujar Imam Ahmad, ilmu Imam Syafi'i itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi ujar Imam Ahmad, apabila tidak ada permasalahan itu di hadis Rasulullah, aku umpat perkataan Imam Syafi'i. Kenapa aku mau umpat perkataan Imam Syafi'i? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, alimnya Quraisy itu memenuhi ini bumi. Siapa alimnya orang Quraisy itu? Yakni Imam Syafi'i. B yang kedua, innahu lamma qila li Harun ar-Rasyid. Yang kedua, manakala dikatakan bagi Khalifah Harun ar-Rasyid, inna Syafi'i nadhiru Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan Muhammad bin Hasan. Qala amma ilmu Muhammad bin Hasan anna akla rajul min Quraisyin bi akli rajulaini min ghairihim binasri Rasulullah sallam. Ujar Khalifah Harun ar-Rasyid bahwasanya ilmunya Muhammad bin Hasan dan akalnya seseorang daripada orang Quraisy itu dengan menambati akalnya dua orang laki-laki daripada selain mereka itu. Kalau berdebat nyata kalah Muhammad bin Hasan itu, ujar apa? Harun ar-Rasyid. Akal orang lain tuh banyak melawani akalnya Imam Syafi'i, kalah itu ujar si lawan akalnya Imam Syafi'i. Apalagi 1-1. Binasri Rasulullah sallallahu wa hadha idul ala anna Harun ar-Rasyid hamal hadil akhbara ala Syafi'i. Dan ini pun Khalifah Harun ar-Rasyid sidin memboleh jadikan yang dimaksud Rasulullah alimu Quraisyin yamla'u tibakal ardi ilman. Ujar sidin ini maksudnya Imam Syafi'i. Artinya Nabi sudah menghabarkan ilmunya Imam Syafi'i itu memenuhi seluruh bumi. Al-hujjatul khamisah, hujjah yang walam anna innama dzakarna hadzani wajhaini li bayani anna salafa kanu mu'tarifina bihamli hadzal khabar ala Syafi'i. Kata ilmu kami menyebutkan dua ini jalan bagi menyatakan ulama-ulama salaf mereka itu mengakui dengan memulai jadikan ini khabar yang dikehendakinya ini kepada Imam Syafi'i. Yang dimaksud daripada inna alima Quraisyin yamla'u tibakal ardi itu yakni yang dimaksud yakni Imam Syafi'i. La li ajli anna dalil alladhi dzakarnahu muhtajun ila hadaini alwajhaini fa in wujida istidlal bidzalikal khabar ala taqdim Syafi'i
qad balagha mablaghal qat'i wal yaqini min al-wajhi alladhi qarrarnahu. Al-hujjatu sadisah al-qawlu bi anna qawla Syafi'i khata'un bi mas'alatin kada. Ihanatan li Syafi'i al-Qurasy wa ihanatu Quraisyin wa iruja izzatin. Ada hujah yang keenam. Ada perkataan Imam Syafi'i itu tersalah pada masalah ini. Ihanatul li Syafi'i, orang menghinakan kepada Imam Syafi'i. Al-Qurasy, menghinakan kepada Imam Syafi'i dari orang Quraisy. Wa ihanatu Quraisyin wa iruja izzatin, menghinakan suku Quraisy itu hukumnya haram. Fawajaba ala yajudu al-qaul bi takhti'ati fi syai'in minal masail, maka wajib tiadalah harus itu perkataan dengan menyalahkan Imam Syafi'i ada sesuatu daripada itu beberapa masalah. Artinya ada orang mengatakan Imam Syafi'i itu salah. Wa inna maqulna inna takhti'atu ihanatun lahu, hanya saja orang yang menghinakan kepada Imam Syafi'i itu sebagai menyalahkan Imam Syafi'i itu sebagai penghinaan baginya. Wadzalika li'anna ikhtiyaral khata'i in kana lil jahli panisbatul insan ilal jahli ihanatun lahu. Karena ketika kita menyalahkan orang, apabila adalah orang itu jahil, maka ketika kita menisbahkan manusia itu kepada jahil, mengatakan manusia itu bodoh, itu sudah kita termasuk menghinakan orang tersebut. Ketika kita mengatakan orang goblok, bungol, kita itu sudah menghinakan lawan orang tersebut. Ini orang itu bungol, kita katakan bungol, itu sudah menghinakan lawan dia. Wa in kana ma'al ilmi kanat mukhalifatan lil haq. Kalau orang itu ujar sidin ba ilmu, lalu kita padahkan bodoh, mukhalifatan lil haq berarti kita menyalahi lawan yang hak yang benar. Wa mukhalifatul haq ma'al ini bikauni haqqan min a'zami anwa'il ma'asi, dan kita menyalahkan orang yang benar padahal orang itu berilmu dan keadaan orang itu benar, itu sepaling besar bahagian kemaksiatan. Apabila orang itu bujur, kita padahkan bungul, kita ini ujar sidin min a'zami anwa'il ma'asi, sepaling besar bahagian maksiat. Artinya kita mengatakan orang itu bodoh padahal orang itu alim, berarti kita ini mengerjakan paling besar maksiat. Memadahkan orang dia bungul tuh, padahal orang itu dasar bungul, itu sudah termasuk penghinaan. Apalagi orang itu bujur, apalagi orang itu alim, kita padahkan jahil, berarti kita mengerjakan sepaling besar kemaksiatan. Fakanat nisbatul khata ilahi ihanatan lahu. Apabila orang itu menisbahkan kepada Imam Syafi'i itu salah, berarti orang itu menghinakan kepada Imam Syafi'i. Wa inna ma qulna inna ihanatal Quraisy ghairu jaizatin. Lalu kami mengatakan apa? Menghinakan suku Quraisy itu hukumnya haram. Menghinakan suku Quraisy itu hukumnya haram. Lama rawal Hafidz al-Baihaqi bi isnadihi an Sa'd bin Abi Waqqas an qala sama-sama yaqul man yaruddu hawana Quraisyin ahanahullah.
siapa-siapa menghinakan Quraisy, maka Allah menghinakan akan dia. Karena aku, ujar Rasulullah, dari suku Quraisy. Kalau orang itu menghinakan suku Quraisy, aku kan tak masuk di situ, ujar Rasulullah. Berarti inya menghina akan aku. Orang menghina akan aku, Allah hinakan juga. Nang kaya wahini juga tuh lah kita menghinakan misalnya polisi. Nah, itu sama kita menghinakan seluruh kepolisian. Menhandang juga oknumnya. Kalau orang itu menghinakan suku, berarti kan seberataan. Warwi Audhan bisnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sabi'ata binti Abi Lahbin ja'at ila Nabi faqala ya Rasulullah inna nasa yasihu Nabi. Adalah Sabi'ah binti Abi Lahab, anaknya Abu Lahab, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, manusia manguriaki ulun wa yaquluna inni ibnatu hadbin nar. Orang memandangkan ulun ni anak daripada penghuni neraka. Artinya orang menghinakan mama ulun, abah ulun, ini anak. Ulun dihinakan orang, ini anak penghuni neraka. Maka Rasulullah bahwa muqtabun syadidul qadab, maka Rasulullah berdiri dan sini sangat marah. Waqala ma balu aqwamin yu'dhini bi qarabati. Ujar Rasulullah, apa hal ini kau menyakiti aku pada kerabatku? Ini Sabiyah ini, ujar Rasulullah, anak pamanku Abu Lahab. Aku bersepupu lawan dia. Kan ada di dalam kitab kemarin di Fawaidul Mukhtarah, ketika orang itu rajin membaca surah Al-Lahab, ujar Rasulullah, kada ada lagi ke surah yang lain selain surah Lahab ini, tabat yada Abi Lahab ini, kada ada ke surah lain. Itu ujar Rasulullah, Abu Lahab bin Sidin itu pamanku dan acilku. Kenapa? Ujar Rasulullah, kaum ini menyakiti kerabatku, yu'dunani. Ketika orang menyakiti kerabatku itu sama, ujar Rasulullah, menyakiti aku. Ada di dalam apa? Di dalam kitab seperti Wahjatul Majalis disebut man ahana ahla baiti faqad ahanani. Siapa menghinakan ahli baitku sama menghinakan aku. Ala man adha karabati faqad adani. Ujar Rasulullah, siapa menyakiti kerabatku maka sungguh orang itu menyakiti aku. Ini Sam'iyah, ini kerabatku, inya anak pamanku Abu Lahab. Siapa menyakiti inya, sama menyakiti aku. Itu baru menyakiti kerabat Rasulullah. Apalagi menyakiti keturunan Rasulullah. Kerabat Sidin. Ya, kerabat Sidin itu termasuk anak daripada apa? Daripada Sayyidina Abbas. Itu kerabat Sidin. Yang di luar dari, kalau keturunan Sidin, yang dari Siti Fatimah. Yang Ahlul Bait itu. Kalau kerabat Sidin itu, yang dari paman-paman Sidin. Siapa menyakiti kerabatku, ya Rasulullah, faqad adani wa man adani faqad Allah. Siapa menyakiti aku sama menyakiti Allah. Siapa menyakiti aku, ya Rasulullah, sama menyakiti Allah Ta'ala. Siapa menyakiti aku, ya Rasulullah, sama menyakiti Allah Ta'ala.
Al-Musannif rahimahullah ta'ala walau dhamamna ila hadha muqaddimatan ukhra wa hiya man adallah mal'unan, ditambah lagi barang siapa menyakiti Allah mal'unan, orang itu dilaknat Allah. Artinya kesimpulan orang yang menyakiti kerabat Rasulullah itu dilaknat. Sekelas apa menyakiti anak Abu Lahab aja itu Rasulullah sudah sarik sini. Itu baru, padahal Abu Lahab itu nang menyakiti Rasulullah. Tapi Abu Lahab itu pun di dalam syair itu disebut wa man fil jahimi laqad khuffifa li farhatihi maulidal Mustafa. Abu Lahab itu gembira ketika Rasulullah lahir, sidin gembira. Lalu artinya orang yang gembira ketika kelahiran Rasulullah diringankan adabnya daripada neraka jahim, yakni Abu Lahab. Saking sidin gembiranya, sidin memerdekakan abid. Wa man fil jahimi laqad khuffifa li farhatihi maulidal Mustafa. Saking siring tadi sayang lawan paman Sidna Abu Lahab itu, ketika ada orang baca surah Al-Lahab, ujian Nabi kadada lagi ke surah nang lain. Kadada lagi ke surah nang lain. Urusan paman Sidin, urusan yang bahasa nang lain itu tuh urusan Rasulullah lawan Allah Ta'ala. Wa man adallaha mal'unan liqauli ta'ala innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya itu apa? Orang namanya menyakiti Allah itu yakni menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah itu seperti apa? Menyakiti kerabat Rasulullah. Bukan orang namanya menyakiti Rasulullah itu misalnya memukul sidin. Nang menyakiti Rasulullah itu namanya menyakiti kerabat sidin. Ketika orang itu menyakiti kerabat sidin sama menyakiti Rasulullah. Ketika orang menyakiti Rasulullah sama menyakiti Allah. Orang namanya menyakiti kerabat Rasulullah, menyakiti Allah. Di dunia hidupnya kada nyaman, apalagi di akhirat. Kita ada kesalahan barangkali kita di Indonesia ini. Kenapa jadi gini? Karena kita banyak menyakiti dzurriyyat Rasulullah. Lalu hidup kita nangka ini berataan tapu-tapuntang. Kita terlalu wani gitu. Kita ini termasuk orang yang terlalu wani. Lihat harawaju sinal dhuhuran la yartabu bihi akilun. Dengan ini ayat supaya nampak jalan ini dalil akan kenampakan yang tiada ragu-ragu padanya orang yang berakal. Wa kana al-hakim Abu Abdillah al-Hafidh yaqulu yajibu 'ala rajulil akil ayahdara min mu'adadi syafi'i. Berkata adalah Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh, Hujasin wajib atas orang yang berakal. Dia berhati-hati daripada memusuhi Imam Syafi'i wa bughdhihi, dan marah kepada Imam Syafi'i, wa adawati, bahkan memusuhinya, li alla yadkhula tahta hadzal wa'id, supaya jangan ia masuk di bawah ini perjanjian. Artinya supaya ia jangan masuk di bawah perjanjian ini, yakni orang yang tak masuk menyakiti Rasulullah.
Artinya orang yang memusuhi Imam Syafi'i, syarik lawan Imam Syafi'i itu pada hakikatnya ia memusuhi Rasulullah. Wa aidan fala yashukku annahu kana min akabiril ulama, dan kada diragukan Imam Syafi'i itu daripada pembesarnya ulama. Wa bil kalamil masyhur inna luhumal ulama masmumatun, dan di dalam perkataan yang masuk dagingnya para ulama itu racun. Jadi kalau kita mengiktirad memusuhi itu ulama-ulama itu nang mati kita. Kita tagatok racun, tagatok ular nang babisa. Inna luhumal ulama masmumatun faman ta'arradha li munazaati kana qad ja'ala nafsahu hadqan li'adabillah. Siapa menantang membantah lawan itu ulama, menantang ma'iktirat lawan itu ulama, bahkan menyakiti itu ulama, sama ia menjadikan dirinya supaya dapat adab Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan dia berucap, ya Allah turunkan adab yang kepada ulut. Jadi jaga kawa kita lawan ulama itu jangan hendak ma'iktirat, apalagi menyalahkan, apalagi memandangkan sesat, jangan umpat. Kita nangka tulangan itu kena kita. Kalau sidin sesat itu urusan sidin lawan Allah Ta'ala. Kan urusan kada urusan kita. Min haitsu innahum ihanatun liqaribi Rasulillah, karena ketika orang itu menghinakan Imam Syafi'i tadi, dia menghinakan kerabat Rasulullah. Menghinakan karena Imam Syafi'i kerabat Rasulullah. Wa min haitsu innahu ihanatun lirajul alimin, kenapa ia dapat adab Allah? Karena ia menghinakan orang alim. Imam Syafi'i itu di samping sidin ulama, sidin karabat Rasulullah. Artinya dua, naranya menghinakan karabat Rasulullah, menghinakan orang alim. Di situ nama ulah jadi ketulahan tadi. Ketulahan kalau misalnya kita berusaha bangkrut itu biasa. Ketulahan yang paling besar itu iman kita dicabut. Itulah ketulahan yang paling besar. Kalau ketulahan cuman usaha kita bangkrut, awak kita garing, atau kita mati, itu biasa. Ketulahan yang paling besar itu iman kita dicabut. Contohnya kan banyak. Bal'am bin Ba'ura itu orang alim. Ketika Nabi Musa perang dengan Fir'aun, dengan orang-orang kafir gitu, datang orang kafir itu kepada Bal'am supaya minta doakan supaya Musa ini kalah. Kada mampan itu lawan siapa narena lawan Bal'am. Datang pasukan kafir tadi ke nang bini membawakan emas, karena orang tahu bini sidin ketujulan emas bawakan doa kepada kawan nakibian wan Bal'am, doakannya supaya Musa kalah perang sekali ini aja. Ting camina cendera mata segantian, boy. Mbah melihat cenderanya mata banyak, kalung Anda, gelang Anda, lalu datang nabi ini tadi lawan Bal'am. Doakan sekali ini aja, batu bertobat. Naran Bal'am itu sayang lawan nabi ini, ia mendoakan nang riwayat Nabi Musa itu sasat di hutan 40 hari. Tapi matinya waktu hendak mati iman itu dicabut. Kenapa? Karena ketulahan lawan Nabi. Kopral mahantuk jenderal. Apalagi pangkat kada lalu kopral ganda, jenderal dihantuk maginya.
Tentara dibajaknya. Di Facebook tuh ada tentara dibajaknya. Habis. Wa amal qadahu fi ghairihi fa inna lam yashamil ala jihatin wahidatin min al mahdhuri fa kana at-tarjih lima dzakarna wallahu alam. Fal hujjatu sabi'ah qaulu salama inna Allah tara min khalqi bani Adam. Dalil yang ke-7, artinya Imam Syafi'i itu melebihi daripada imam-imam yang lain, bahwasanya Allah Ta'ala memilih daripada makhluknya itu yakni Bani Adam. Jadi dari seluruh makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, lalu dipilih Allah makhluk yang baik itu yakni manusia. Waqtara min Bani Adam al-Arab, dan daripada Bani Adam itu Allah pilih lagi mana suku-suku yang paling baik itu yakni suku Arab. Dari manusia tadi ada dari mana-mana dia tapi yang baik itu Arab. Waqtara minal Arab Mudhar, dan dari suku Arab itu yang paling baik lagi yakni Mudhar. Waqtara min Mudhar Quraisyan, dan Allah memilih dari suku Mudhar itu lagi dipilih lagi lalu suku Quraisy. Waqtara min Quraisyin Bani Hashim, dari suku Quraisy lagi keturunan yang terbaik itu yakni Bani Hashim. Waqtarani min Bani Hashim, dan daripada Bani Hashim itu Allah memilih aku ujar Rasulullah. Jadi aku ini hasil daripada pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Aku nang terakhir. Jadi artinya seluruh makhluk itu nang paling baik itu ujar Rasulullah aku. Karena aku ini hasil daripada segala pilihan. Wa yusida bihi min wujuhin, dan dalil ini ada beberapa jalan. Inna hadzal khabara yang tadi ayakuna al-Quraisy afdal min ghairi alal umum. Artinya daripada ini hadis menuntut bahwasanya Quraisy itu lebih afdal daripada yang lainnya atas secara umum. Artinya Quraisy itu lebih afdal daripada Mudhar, dan Quraisy itu lebih afdal daripada suku Arab yang lainnya. Apalagi suku-suku yang lain di dunia ini. Ini Rasulullah memadahkan. Kalau misalnya Indonesia aja, Indonesia ini kan banyak itu dari keturunan Arab. Nah kayak bukan Habib-Habibnya, itu kan keturunan dari Arab beratan asalnya. Yang Habib-Habib di Indonesia ini Wali Songo misalnya, itu seberatan keturunan Arab. Cuman berdiam di Indonesia. Misalnya Datuk Al-Bayat, Sidit keturunan Arab juga. Keturunan Arab kemudian sampai kami aja, kami unta itu jadi minum orang. Kami unta itu, pun kita di peternakan unta di Arab itu, kaminya diminum, susunya sudahnya, pegambar aja kita bayar. Lawan untanya itu. Wa nahnu mutamassim bihadzal umum ila an yadhkura al-khasmu dalilan mujiban li takhsis. Jadi dan kami berpegang dengan ini secara umum. Jadi secara umumnya itu jadi sidin sudah Quraisy itu lebih afdal daripada suku-suku yang lainnya. Itu kalau mengambil hadis Nabi yang tadi. Artinya dari secara umumnya sudah Quraisy itu lebih afdal daripada suku yang lain. Inna fadla Bani Muttalib musawin li fadli Bani Hashim bidalil qaulihi nahnu
wa Banu Muthalib syai'un wahidun. Kemudian kelebihan Bani Muthalib itu sama dengan kelebihan Bani Hashim. Dalilnya sabda Rasul, kami ini dan Bani Muthalib itu sesuatu yang satu. Artinya kami dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu sama aja, mempunyai kelebihan juga. Wala syakka anna Bani Hashim afdal min ghairihim, dan tidak diragukan lagi Bani Hashim lebih afdal daripada selain mereka itu. Wal musawi lil afdal afdal, dan sama lawan orang yang afdal itu afdal juga. Kalau sama dengan yang afdal maka orang itu afdal juga. Artinya kami dan Bani Muthalib ini sama, berarti Bani Muthalib itu pun mempunyai kelebihan juga. Fawajaba ayyakuna Banu Muthalib afdala min ghairihim, maka wajib Banu Muthalib lebih afdal daripada bani-bani yang lainnya. Artinya kita ini kan keturunan Bani apa gitu nih. Nah dikhawatirkan itu kan maksudnya keturunan Bani Israel. Nah, Bani Israel ini Bani yang paling mucil. Ngalih dia baik, di Quran aja sudah raja akal itu orangnya. Wallahu a'lam. Al-hujjatus sabi'ah qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.